Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fuad Idrisis Bulo dari Prodi Manajemen Pagi Angkatan 2018. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video yang mana video ini saya buat guna memenuhi persyaratan ulangan akhir semester mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen kita tercinta Ibu Titi Haryanti SEMSI. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai dasar pengambilan keputusan, yang mana materi ini terdapat pada bab 3. Dasar pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry, bahwa dasar pengambilan keputusan dapat digolongkan menjadi 5 golongan. 5 golongan tersebut yaitu: yang pertama, intuisi. Intuisi yaitu memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Yang kedua, pengalaman, yaitu memiliki manfaat bagi pengetahuan yang praktis. Yang ketiga, yaitu fakta, dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan juga baik. Yang keempat, wewenang, biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya terhadap orang yang rendah kedudukannya. Dan yang terakhir yaitu rasional. Keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu. Itu 5 golongan dasar pengambilan keputusan menurut George R. Terry. Lanjut, faktor-faktor pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan sangat banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, yang mana faktor-faktor tersebut mampu memberikan sejauh mana kualitas keputusan akan ditetapkan. Bila faktor yang dipakai sangat tidak berhubungan atau bukan substansial utama permasalahan, tentu akan memunculkan permasalahan baru, ataupun sebaliknya. Selanjutnya, faktor-faktor pengambilan keputusan tersebut bisa digolongkan menjadi 2, yaitu faktor utama dan juga faktor lainnya, atau faktor-faktor lainnya ya. Yang faktor utama itu ada 4. Yang pertama, posisi atau kedudukan. Yang kedua, masalah. Yang ketiga, situasi dan kondisi. Dan yang terakhir yaitu tujuan. Sedangkan faktor lainnya, faktor yang mendasari pengambilan keputusan lainnya, yaitu yang pertama, keadaan intern organisasi, keadaan eksternal organisasi, terus tersedianya informasi yang diperlukan, dan yang keempat, kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Kita bahas satu persatu ya mengenai faktor pengambilan keputusan. Yang pertama itu faktor utama. Dari faktor utama, yang pertama, posisi atau kedudukan. Posisi atau kedudukan sangat mempengaruhi suatu pengambilan keputusan. Para pemilik perusahaan sangat sering menghilangkan kaidah pengambilan keputusan yang benar disebabkan sang pemilik dengan posisinya membuat suatu keputusan dengan sepihak, yang juga sering diakui dan disetujui oleh para direksi dan karyawan. Yang mana disetujui itu sebagai wujud penghormatan dan penghargaan disebabkan kekhawatiran beda pendapat, takut kepada atasan. Itu faktor posisi. Yang kedua, faktor masalah. Faktor masalah dengan pengambilan keputusan. Masalah dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan atau antisipasi keakuratan kualitas keputusan yang dibuat. Bahkan diharapkan dari keputusan yang dibuat mampu melihat masalah yang akan muncul atau dampak masalah yang timbul, bahkan masalah yang sekaligus dapat diselesaikan. Yang ketiga, situasi dan kondisi. Faktor situasi dan kondisi dalam pengambilan keputusan sangat rentan dengan kualitas keputusan yang dikeluarkan. Misalnya, bahwa pada saat kenaikan bahan bakar minyak sangat tidak tepat para produsen kendaraan meningkatkan produksinya. Itu contoh singkatnya. Terus faktor yang keempat itu tujuan. Faktor tujuan dalam pengambilan keputusan sangat jelas menjadi sangat pokok, sebab hasil keputusan yang tidak didasari oleh faktor tujuan adalah ngambang, sebab keputusan tersebut tidak mempunyai arah dan sasaran yang dituju. Jelas, tujuan itu sangat penting. Ibarat hidup, kita harus mempunyai sebuah tujuan, target. Terus faktor lain yang
mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, keadaan intern organisasi. Keadaan intern yaitu sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, didasari oleh keadaan organisasi. Kesiapan organisasi bisa berupa dana, terus karyawan, kelengkapan peralatan, dan juga yang lainnya. Yang kedua, faktor eksternal organisasi. Faktor eksternal organisasi terdapat keadaan eksternal organisasi terhadap keputusan menjadi sangat penting, sehingga para pengambil keputusan harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal. Yang ketiga, tersedianya informasi yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan. Intelijensi, kapasitas, kapabilitas, keterampilan, penilaian, kebutuhan menjadi bagian kepribadian dan kecakapan yang dapat mempengaruhi hasil dari keputusan. Seperti itu. Itu sedikit penjelasan mengenai dasar pengambilan keputusan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila dalam penjelasan banyak salah kata, banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.